Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Febriani dengan NIM 2005 12 14 014 dari kelas 2020B Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kabel UTP. Bagi yang berkecimpung dalam dunia IT, khususnya pada jaringan komputer, tentu sudah tidak asing lagi dengan namanya kabel UTP. Kabel ini sering digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya melalui sebuah perangkat jaringan. Tidak hanya itu, kabel ini juga sering digunakan untuk menghubungkan dari komputer ke perangkat jaringan yang lain seperti router dan switch. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas secara detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kabel UTP, mulai dari pengertian kabel UTP beserta fungsinya, jenis-jenisnya, kategori, sampai dengan karakteristik dari kabel UTP. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian UTP. UTP merupakan singkatan dari Unseld Twisted Pair. Sesuai namanya, Unseld, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP, Self Twisted Pair. Nama twisted pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi pada kebocoran pada kabel. Fungsi warna pada kabel UTP. Di dalam sebuah kabel UTP, terdapat 8 kabel berbeda warna. Masing-masing kabel berwarna oranye, putih oranye, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Setiap kabel memiliki peran dan tugas masing-masing sebagai media pengantar informasi antar komputer. Kabel-kabel kecil inilah yang berperan penting terhadap adanya tukar-menukar informasi atau data. Fungsi dari masing-masing warna kabel adalah yang pertama warna orange sebagai media penghantar paket data, putih oranye media penghantar paket data, hijau media penghantar paket data, putih hijau media penghantar paket data, biru juga media penghantar paket suara, putih biru media penghantar paket suara, coklat media penghantar tegangan DC, putih coklat media penghantar tegangan DC. Dari uraian di atas, jelasnya hanya 4 kabel saja yang berfungsi sebagai media pengantar informasi atau data, sehingga sebenarnya kita hanya perlu warna putih orange, putih hijau, dan hijau. Karakteristik kabel UTP. Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP, yaitu yang pertama adalah bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Yang kedua, tiap pasangan warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Yang ketiga, tidak memiliki pelindung. Yang kelima, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang keenam, menggunakan konektor RJ45. Yang ketujuh, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Yang terakhir adalah memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Kategori kabel UTP. Kabel UTP dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa kita menyebutnya CAT. Kabel UTP dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dilakukan. Di antara semua kategori kabel UTP, kabel CAT5E dan CAT5 merupakan yang paling populer yang banyak digunakan pada jaringan Ethernet. Kategori 1 atau CAT1. Kabel UTP dengan kategori 1 merupakan kabel yang dengan kualitas transmisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel CAT1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog line out telepon service. Kategori 2 CAT2. Kabel UTP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini.
Kategori 3. Kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel CAT3 memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 basti saja. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti CAT2. Kategori keempat, CAT4. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 basti. Kategori 5, CAT5. Kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis CAT5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 GB. Tapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya, kabel jenis ini mendukung jaringan token ring, Ethernet, dan Fast Ethernet. Kabel kategori ini merupakan kabel yang paling populer yang banyak digunakan pada instalasi jaringan. Kategori 5E, CAT5E. Kabel UTP kategori 5 ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP CAT5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 GB atau pada kecepatan 10 per 1000 Mbps. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan gigabit Ethernet, meskipun kabel UTP CAT6 lebih direkomendasikan untuk kinerja yang maksimal. Kategori 6, CAT6. Kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Kategori 6A, CAT6A. Kabel UTP kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP CAT6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Kategori 7, CAT7. Kabel UTP kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Jenis kabel UTP. Untuk kabel tipe Strike-Through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel Strike-Through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel Strike-Through sebagai berikut. Selanjutnya adalah simulasi pemasangan kabel UTP tipe Strike. Alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama kabel UTP, jack RJ45, crimping tool atau tang crimping, dan lens tester. Untuk simulasi kali ini kita menggunakan aplikasi UTP Kabel Terminator. Berikut video simulasinya. Untuk memulai simulasinya kita menekan tab to start. Di sini untuk memotongnya menggunakan gunting, lalu dirapikan menggunakan tangan. Setelah rapi, kabel disusun sesuai warna yang ditentukan. Kita menggunakan tipe strike. Yang pertama adalah orange putih, lalu oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Jika semua sudah urut, pasang konektor RJ45. Pastikan garis merahnya mengenai kabel.
Lalu pakaikan tang crimping. Setelah itu tes dengan LAN tester. Tipe yang kedua adalah kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusun yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover sebagai berikut. Sama seperti simulasi strike tadi, di sini pertama-tama kita kupas dahulu kabelnya menggunakan gunting, lalu kita rapikan menggunakan tangan. Jika sudah rapi, urutkan sesuai dengan tipe yang diinginkan. Di sini kita menggunakan tipe crossover. Yang pertama adalah oranye putih, oranye, hijau putih, coklat putih, coklat, hijau, biru, dan terakhir adalah biru putih. Jika semua sudah urut, pasang konektor RJ45. Pastikan garis merahnya mengenai kabel. Lalu pakaikan tang crimping. Setelah itu tes dengan LAN tester. Kekurangan dan kelebihan kabel UTP. Yang pertama adalah kelebihan kabel UTP. Kabel UTP memiliki harga yang relatif murah, maka tak salah bila kabel ini banyak digunakan. Kabel ini memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan kabel STP. Ukurannya yang lebih kecil memudahkan proses instalisasi suatu jaringan. Kabel UTP lebih fleksibel dibanding dengan kabel STP. Hal ini dikarenakan kabel UTP tidak memiliki pelindung aluminium foil. Proses pemeliharaan jaringan dari kabel UTP cukup mudah dibanding dengan kabel STP. Untuk kekurangan kabel UTP adalah ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Berikut ada beberapa kekurangan kabel UTP. Mudah terkena gangguan interferensi elektromagnetik dari perangkat lain. Karena masuk dalam kategori kabel unsil, maka kabel ini lebih mudah terkelupas. Tidak cocok untuk skala besar. Jarak jangkauan kabel UTP cukup terbatas, hanya berkisar 100 meteran saja. Transmisi data cenderung lambat sehingga kalah dengan kabel fiber optik yang terkenal akan kecepatannya. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai kabeling kabel UTP. Bila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.